Bapak Ibu, saudara saya terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami sepanjang satu minggu ini ya Bapak. Bila saat ini Tuhan, kami mempersiapkan
pujian, ada satu sobatku yang setia.
Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, mampukanlah kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, supaya segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan ini. Tuhan, hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, maupun mereka yang mengikuti secara online. Berilah hikmat kepada hamba-Mu ini, Bapa di surga, oleh Roh-Mu yang kudus di dalam nama Yesus Kristus, supaya hamba dapat menyampaikan firman Tuhan dan pengertiannya seturut isi hati Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan selalu menjadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, yang mau mengganggu pikiran kami, yang mau mengacaukan ibadah ini, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Kami biarkan Roh Kudus yang bekerja dengan sangat luar biasa di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Engkau yang maha kuasa, kami berdoa mengucap syukur. Mari semua yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, saya kasih Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita masih tetap belajar tentang pasca yang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, ini baik buat kita saudara. Jadi saya sengaja mengambil tema dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Walaupun dua minggu yang lalu saya sudah menyampaikan, terus Ibu Gembala sidang juga, tapi saya percaya ya, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu akan memberi kekuatan kepada kita. Mari sama-sama kita buka 1 Korintus 15. Ya, yang di rumah juga yang mengikuti secara online bisa buka sama-sama 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Kalau sudah ketemu katakan amin, karena kita nanti mau baca bersama-sama ya. Sudah ketemu semuanya? Ya, baca dengan sangat keras. Yang di rumah juga bisa baca bersama-sama dengan kami di sini. Yang kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Haleluya. Itu tadi ya Pak, di ayat 57 dikatakan, tapi syukur kepada Allah yang telah memberi kemenangan kepada kita oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kita diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus, atau yang sering kita sebut, mungkin sudah berulang-ulang ya, hidup yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Ya saudara ya, sering kasih Tuhan, kalau nanti saudara membaca secara keseluruhan di 1 Korintus pasal 15 ini, nanti bisa saudara baca ya, supaya kita benar-benar paham di rumah ya. Ini sebenarnya Rasul Paulus ya sedang menjelaskan tentang Injil atau good news atau kabar baik. Jadi Injil, good news, kabar baik itu sama semua. Itu kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang keselamatan oleh Yesus Kristus. Itu saudara, poin utama dari di 1 Korintus 15 ini. Jadi sekali lagi saya katakan, Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada pembacanya saat itu, atau kepada kita hari ini umat Tuhan, tentang Injil, tentang good news, tentang kabar baik, tentang keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita ya. Jadi dengan sangat runut dia menceritakan kronologisnya saudara yang kasih Tuhan ya, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana dia menampakkan
kepada berpuluh-puluh orang, bahkan beratus orang, bahwa Yesus telah bangkit. 40 hari Yesus menyatakan dirinya bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan saudara, ada yang sangat menarik dari ayat ini yang mau coba kita pelajari saudara, karena begini, pasal 57 tadi itu kita berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Kita bisa memahami kalau ayat ini sudah kita pahami. Apa itu? Karen ada? Ada. Ya, baca yang keras ya Karennya. 1 Korintus 15 itu ayat 3 dan 4-nya. Baca yang keras ya Karen. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4-nya. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Kalau ini sudah kita pahami, maka kita pun akan mudah memahami pasal 57 dan seterusnya itu. Saudara, Alkitab itu ya, dia itu selalu bercerita dengan runut, saudara yang kasih Tuhan. Maka saatnya saya sarankan kepada jemaat Tuhan, kalau saudara mulai membaca Alkitab, sebaiknya bacalah sekarang mulai secara teratur, pasal demi pasal, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita bisa melihat benang merah, saudara yang kasih Tuhan. Nah, seperti tadi dikatakan dia tidak tadi, yang sangat penting, perhatikan kata-kata yang sangat penting telah kuberitahukan. Coba kalian baca sekali lagi 3 saya. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya. Yang sangat penting kuberitahukan kepada kalian, karena kira-kira itulah kata Rasul Paulus ya, bahwa Yesus telah mati. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Terus disambung lagi di ayat 4, bahwa ia telah mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara kasih Tuhan, perhatikan kata-kata sangat penting dan kitab suci ya. Berarti penekanan Rasul Paulus tadi di sini berkata ini yang sangat penting. Semua firman Tuhan itu penting, tapi di sini seperti ada penekanannya. Yang sangat penting telah kuberitahukan bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Berarti ini sangat penting. Karena memang saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah puncak karya dari Tuhan semesta alam atas manusia di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah merupakan puncak karya Tuhan semesta alam atas kehidupan manusia di dunia ini. Memang kalau kita pelajari saudara yang kasih Tuhan, ada 5 fase kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini. Ya. Yang pertama apa saudara? Kelahirannya, yang sering kita rayakan dengan Natal. Fase kedua yaitu kematiannya. Fase ketiga yaitu kebangkitannya. Fase keempat yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu apa saudara yang kasih Tuhan? Apa? Kedatangannya kembali sebagai raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. Tetapi tanpa kematian dan kebangkitan itu, saya katakan semua penting ya, tetapi puncak karya dari Tuhan itu, Tuhan semesta alam itu adalah kematian dan kebangkitannya. Dan apa dikatakan? Sesuai dengan kitab suci. Kenapa ada penekanan kitab suci di ayat 3 dan 4? Mungkin bagi saudara biasa. Tapi ketika kalau saya membaca Alkitab, kalau ada kata-kata yang berulang tuh saya suka perhati. Kenapa gitu? Saya akan coba cari tahu itu dengan pimpinan Roh Kudus. Ternyata saudara yang kasih Tuhan, ini sangat penting kita ketahui sesuai dengan kitab suci. Karena apa saudara yang kasih Tuhan? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat sulit diterima oleh
bangkit, no way. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini, sekali lagi saya katakan, sangat susah diterima oleh siapapun. Bahkan makanya berapa ratus tahun kemudian ada di luar sana yang mengatakan bahwa apa? Yesus tidak mati di kayu salib. Tadi apa? Diserupakan, saudara yang kasih. Pernah dengar kata itu ya? Pernah dengar kan? Kita tidak menyebut. Tapi ada beberapa ratus tahun kemudian menyatakan Yesus, atau dalam kata mereka Isa Al-Masih, ternyata tidak mati di kayu salib. Masa Nabi mati? Tetapi apa dikatakan? Diserupakan. Guncang orang Kristen, benarkah Yesus tidak mati? Nah itu saudara yang kasih Tuhan ya. Kalau saudara sudah pernah dengar kabar ini, saudara harus yakin tidak mungkin ada dua kebenaran. Pasti ada satu. Ya, tidak mungkin ada dua kebenaran. Pasti satu. Berarti kalau ada satu kebenaran, kita harus bisa membuktikan bahwa kitab suci kita ini benar. Bahwa yang mengatakan di luar sana seperti saya katakan tadi pasti salah dalam pandangan kitab suci. Makanya ditekankan oleh Rasul Paulus sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, kalau saudara mau membaca tentang kematian dan kelahiran Tuhan Yesus, bacalah dari apa? Dari kitab suci, yaitu Alkitab kita. Jangan cari dari sumber-sumber lain. Itu makanya ditekankan sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kitab suci. Dan sebenarnya kitab suci bisa membuktikan, Alkitab kita bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus itu memang benar-benar mati. Karena apa? Ketika dia mati di kayu salib, itu demi dosa-dosa kita, menebus kita, saudara yang kasih Tuhan. Dan kebangkitannya menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang datang dalam rupa manusia. Ini saya katakan bahwa Yesus adalah wujud Allah yang tidak kelihatan. Karena Allah kita itu adalah roh. Seperti apa yang dikatakan Yohanes 4 ayat 27. Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga Allah yang roh itu harus datang dalam rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah wujud dari Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang datang ke dunia ini. Kenapa dia harus datang ke dunia? Karena kita tidak bisa menjangkau yang maha dahsyat, maha luar biasa itu. Tetapi dia yang datang, saudara yang kasih Tuhan. Makanya di Filipi dibilang dia merendahkan diri, bahkan mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia. Itulah dahsyatnya Alkitab kita. Allah yang maha tinggi itu, Allah yang maha dahsyat itu, Allah yang roh itu, yang tidak bisa kita jangkau. Dia sendiri yang datang ke dunia ini. Itu saudara yang kasih Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak Alkitab kita membuktikan bahwa memang Yesus itu benar-benar disalib dan dibangkitkan? Karena apa dikatakan sesuai dengan kitab suci, saudara yang kasih Tuhan. Ya, itu harus bisa kita buktikan, saudara. Jadi nanti kalau saudara dalam pertemanan saudara, mungkin saudara pernah mendengar, oh Yesus itu tidak disalib loh, tapi diserupakan. Oh saudara bisa, jangan cuma bilang gini, oh saya mengimani. Tetapi kita harus bisa membuktikan sesuai dengan kitab suci bahwa Yesus memang benar-benar mati dan dibangkitkan. Sehingga dari situ seperti saya katakan tadi, kita akan dengan mudah memahami kenapa kita dibilang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau jelasin gini. Kita coba lihat bagaimana kira-kira kita membuktikan bahwa Yesus itu memang mati dan bangkit, tidak diserupakan. Ya, kalau di dalam hukum dua alat bukti katanya, dan harus ada yang menyaksikan. Nah saudara, saya akan ambil mulai dari kejadian ini. Ketika Yesus dari dalam perjamuan terakhir ya saudara ya, yang sering kita bilang apa?
perjamuan Tuhan atau perjamuan Paskah Yahudi atau perjamuan Kudus, tahu ya yang di loteng Yerusalem itu ya. Nah saudara, kalau kita mengikuti kisah dari situ saudara, dari situ kita ambil ya saudara ya, karena itu masa-masa Yesus mau disalib. Setelah Yesus melakukan aktivitas perjamuan Tuhan itu atau perjamuan Paskah Yahudi itu saudara kasih Tuhan, Yesus sudah tidak pernah lagi sendiri saudara. Ketika mereka mengadakan perjamuan Tuhan itu dikatakan Yesus melakukan perjamuan Tuhan itu, perjamuan terakhir itu, perjamuan Paskah itu dibilang Yesus bersama-sama dengan berapa muridnya? 12. Ini penting saudara. Berarti Yesus melakukan perjamuan itu dengan 12 muridnya. Ya, 12 muridnya. Sesudah itu Yesus pergi ke taman Getsemani. Di taman Getsemani dia juga ditemani oleh murid-muridnya. Hanya 2 orang yang terdekat, 3 orang kalau nggak salah itu ya, Yakobus, Yohanes dan Petrus yang dekat dengan Tuhan ketika dia berdoa di taman Getsemani saudara. Artinya apa? Yesus ketika berdoa di taman Getsemani juga tidak sendiri, disaksikan oleh beberapa orang. Dan ini dia nih, ketika Yesus selesai berdoa dengan yang mengatakan, Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Sesudah Yesus selesai mengatakan doa itu saudara, tidak lama kemudian apa yang terjadi? Yudas dengan ahli-ahli Taurat, dengan tentara Yahudi, dengan tentara Romawi dan tua-tua Yahudi datang menghampiri Yesus untuk menangkapnya. Kembali Yesus disaksikan oleh banyak orang, bahkan sekumpulan tentara Romawi yang menangkap Yesus. Dari situ kita pergi langsung dibawa ke Pontius Pilatus untuk diadili. Di situ tambah banyak lagi orang yang menyaksikan. Ya, ketika Yesus dibawa ke peradilan Pontius Pilatus yang menjadi wakil gubernur Roma kala itu, karena Israel sedang dijajah Roma. Ini kronologisnya ini saudara. Nanti saudara bisa baca di Matius, Markus, Lukas dan Yohanes di pasal-pasal terakhir saudara. Ya. Ketika Yesus sampai di hadapan Pilatus, lebih banyak lagi yang menyaksikan. Dan kejadian di sinilah Petrus yang menyangkali Tuhan 3 kali ya saudara ya. Ya, disinilah Petrus yang menyangkali Tuhan 3 kali, yang mengatakan, saya tidak mengenal dia. Kenapa? Takut karena banyak orang. Perhatikan, takut karena banyak orang. Sesudah itu dibawa dia ke Herodes. Sama juga, semua mengikuti. Selesai dari Herodes, kembali dibawa lagi ke Pontius Pilatus. Sama juga, disaksikan banyak orang. Sampai pada akhirnya Pilatus bilang, karena sudah begitu kuatnya orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mendesak bahwa salibkan dia, biarlah darahnya kami tanggung dan anak-anak kami. Coba saudara kasih Tuhan. Padahal orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu hebat-hebat loh itu ya. Sampai mereka sangat bernafsu, biarlah darahnya kami tanggung dan anak-anak kami yang menanggungnya, saking nafsunya untuk menyalibkan Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Pontius Pilatus bilang, aku tidak melihat kesalahan pada orang ini, tetapi karena kalian memaksa, udah salibkan dia. Karena orang-orang Israel, ahli-ahli Taurat sudah bilang, salibkan dia. Orang-orang Farisi sudah berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya, akhirnya apa saudara? Dalam perjalanan ke Golgota, sama juga disaksikan oleh banyak orang. Ya saudara ya, sama juga disaksikan oleh banyak orang. Sampai dia dipaku di kayu salib, disaksikan oleh banyak orang. Sampai dia ditombak perutnya, disaksikan banyak orang.
bahkan sampai diturunkan di kayu salib, disaksikan banyak orang, bahkan sampai dikubur pun disaksikan banyak orang. Dalam hal ini ada dua yang sangat bisa kita pakai katakan sebagai alat bukti, yaitu siapa? Ada yang tahu? Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Ini Nikodemus sama Yusuf Arimatea ini bukan orang sembarangan loh. Kalau saudara baca di Yohanes 3, Yusuf Arimatea ini adalah Nikodemus ini adalah pemimpin agama Yahudi, tapi dia percaya Tuhan. Sama Yusuf Arimatea juga, Sanhedrin, kumpulan orang-orang jagonya ini seperti pengadilan, kelompok pengadil orang-orang Yahudi gitu saudara, dalam hal keagamaan. Dan juga dikatakan perempuan-perempuan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini kita bicara sesuai kitab suci ya. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira bisa nggak saudara menunjukkan bukti kepada saya kapanlah Yesus itu disumpahkan? Kalau kita belajar dari kitab suci saja, ada yang bisa membuktikan? Sekali lagi saya katakan, hukum berbicara selalu pakai alat bukti. Kalau ada yang bilang Yesus diserupakan, yang mati itu sebenarnya bukan dia, bagi kita adalah hal yang sederhana. Buktinya mana? Sementara kalau kita ditanya buktinya mana? Oh ada, sesuai dengan kitab suci. Makanya Rasul Paulus menekan ya, sesuai kitab suci, sesuai kitab suci. Jadi saudara, lihatlah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sesuai dengan kitab suci. Kalaupun seperti saya katakan tadi, ada orang yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, tetapi diserupakan. Sebenarnya disalibkan untuk orang lain, sementara Yesus diangkat ke surga. Bagi kita, itu adalah kabar bohong saudara. Karena apa? Sekali kita menerima itu saudara dikasih Tuhan, berarti Yesus tidak mati demi dosa-dosa kita seperti yang dikatakan di Korintus 15 ayat 3 tadi. 1 Korintus 15. Bahwa Yesus telah mati demi dosa-dosa kita. Jadi kita tidak boleh sedikit pun keluar dari kebenaran kitab suci saudara dikasih Tuhan. Jadi secara hukum, kematian dan kebangkitan Yesus bisa dibuktikan dengan dua alat bukti. Karena bagi orang hukum, satu alat bukti tidak bisa disebut bukti, tetapi harus ada dua. Bukti yang pertama apa? Yaitu tulisan. Tulisan yang ada di Alkitab. Tulisan itu bisa juga menjadi alat bukti buat kita. Yang kedua, orang-orang yang menyaksikan. Dan yang menyaksikan itu pun tidak pernah satu orang. Karena satu orang menyaksikan juga tidak bisa disebut alat bukti. Tetapi ketika lebih dari satu orang, baru itu bisa dikatakan alat bukti. Jadi contohnya begini, saya mencuri uang Bu Mary. Memang benar saya mencuri, saya tuh melihat gitu. Terus Bu Mary lapor gitu, wah ini si Uli ini pencuri nih gitu. Dia si istri saya, tapi ini contoh ya. Ini siapa saksinya? Saya. Satu orang aja, itu bisa, kalau tidak bisa dibuktikan saya mencuri uang itu bisa jadi saya tidak terbukti dan saya lepas. Itulah kalau kita bicara hukum. Jadi selain kasih Tuhan, saya mau katakan, memang kita tidak perlu sebenarnya capek-capek memikirkan hal ini. Tapi saya sering katakan, di era zaman terbuka sekarang ya saudara kasih Tuhan ya, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa goncang iman, kita bisa goyang karena begitu banyak serangan atau bukan serangan sih, begitu banyak yang mau melawan kebenaran Alkitab ini saudara yang kasih Tuhan. Ya, itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau dikatakan buktinya apa? Bisa kita katakan tulisan kitab suci mengatakan seperti itu. Yang kedua, dari tulisan itu bisa kita melihat bahwa Yesus mati dan dibangkitkan tidak pernah disaksikan oleh satu orang, tetapi ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Ya saudara yang kasih Tuhan. Kenapa ini perlu saya tekankan saudara? Supaya kita tidak punya sedikit dugaan atau apapun bahwa Yesus itu
tidak mati dan tidak dibangkitkan. Karena seperti saya katakan tadi, inilah puncak, saudara. Puncak karya Tuhan semesta alam atas kehidupan manusia di dunia ini. Bahkan ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani aja, sebenarnya dia mau menolak loh. Dia mau menolak. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, karena dia sudah membayangkan bagaimana terhinanya dia. Seperti yang dikatakan Yesaya 53 itu kan. Nanti saudara bisa baca bahwa dia terhina, bahwa dia ditusuk, bahwa dia tidak ada yang pantas dipandang dari orang ini. Kita menyangka dia kena tulah, padahal sakit penyakit kita lah yang ditanggungi oleh bilur-bilurnya. Kita menjadi sembuh. Itu saudara yang kasih Tuhan. Ya, Yesus sebagai anak manusia sebenarnya mau menolak apa yang diberikan oleh Bapaknya, yaitu tugas menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu, saudara yang kasih Tuhan. Tapi karena dia tahu itulah puncak dari karya Tuhan semesta alam atas hidup manusia di dunia ini, maka dia mengambil langkah itu. Dan ketika Yesus mengambil langkah itu, saudara dikasih Tuhan, dia merelakan, menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib, dan selama 3 hari dikuburkan, saudara. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadilah rencana Allah Bapa di surga bahwa Yesus Kristus harus mati demi dosa-dosa kita, saudara yang kasih Tuhan. Nah, inilah saudara yang kasih Tuhan yang membuat kita bisa memahami di ayat 57 tadi, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Jadi saudara, kita itu disebut pemenang bukan karena usaha kita. Itu saudara yang kasih Tuhan. Makanya kita jadi gampang memahami sesudah kita pahami tadi Korintus 15 ayat 3 dan 4 itu. Ya. Kita disebut berkemenangan, saudara yang kasih Tuhan, bukan karena usaha kita, saudara yang kasih Tuhan, tetapi semata-mata karena kerelaan dari Sang Juru Selamat itu, Yesus itu mati di kayu salib. Maka kita bersyukur, dikatakan syukur kepada Allah yang telah memberi kemenangan kepada kita oleh, ada kata-kata, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu ketika saudara dan saya hari ini, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ketika memang engkau sudah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu pribadi, maka kita pun bisa berkata, saya hidup berkemenangan, saya bersyukur oleh karena Yesus Kristus Tuhanku memberi kemenangan kepadaku. Jangan ragu, karena itu firman Tuhan. Dan itu bukan usaha kita, tetapi seperti saya katakan tadi, Tuhan semesta alam yang tidak terbatas itu, Allah Bapa di surga yang adalah roh itu. Karena roh itu tidak bisa dilihat, saudara yang kasih Tuhan, maka dia harus wujud di dalam rupa manusia, di dalam diri Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu juga. Itulah cara Tuhan menebus manusia yang sudah jatuh dari dosa. Sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dikatakan manusia itu sudah berdosa. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa, telah hilang kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dan apa? Upah dosa itu adalah maut, saudara yang kasih Tuhan. Itu saudara. Roma 6 ayat 23. Coba baca, saya bisa Roma 6 ayat 23-nya. Haleluya. Roma 6 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus
Yesus Tuhan kita. Ya. Haleluya ya, luar biasa ya. Upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kasih karunia, itulah kasih karunia saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita berkemenangan saudara yang kasih Tuhan semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan yang tak terbatas, belas kasihan Tuhan. Itulah yang membuat kita hidup berkemenangan. So, kita berkemenangan dalam hal apa nih? Ya. Kita sudah tahu tadi ya, kita dikatakan hidup berkemenangan. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup, yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kemenangan yang pertama yang kita peroleh adalah bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Kenapa? Yesus telah mati demi dosa kita sesuai dengan kitab suci saudara yang kasih Tuhan. Sehingga oleh kematiannya dan kebangkitannya itu saudara yang kasih Tuhan, karena dikatakan tadi roh yang memberi hidup, kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut, tetapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ini kemenangan kita yang pertama saudara. Ini kemenangan kita yang pertama. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam keselamatan. Hidup di dalam kehidupan yang kekal saudara yang kasih Tuhan. Dan ini bukan main-main saudara. Ini suatu karya yang sangat luar biasa. Ini kemenangan kita. Amin saudara yang kasih Tuhan. Saudara yakin hidup berkemenangan dalam Tuhan hari ini? Amin. Saudara yakin bahwa saudara hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan kita karena sudah sempurna ya, tapi memang sesuai dengan kitab suci, memang demikian katanya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada yang membanggakan diri. Efesus 2:8-9. Haleluya. Itulah kemenangan kita yang pertama. Jadi dengan kata lain, sesudah kehidupan kita di dunia ini, kita tahu kemana kita pergi. Karena Sang Juru Selamat kita sudah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kami sudah kasih Tuhan. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan, kemenangan apa yang kita peroleh ketika kita hidup di dunia ini sesuai juga dengan kitab suci apa dikatakan Matius 1:23, karena Yesus disebut juga apa? Iman. Apa artinya? Allah beserta kita, saudara yang kasih Tuhan. Inilah kemenangan kita yang kedua ketika kita hidup di dunia ini, saudara yang kasih Tuhan, bahwa dengan percaya sepenuh hati kita bisa berkata bahwa Allah yang adalah Roh itu bersama-sama denganku. Karena dikatakan Allah beserta kita. Itulah Allah yang Roh itu, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Allah beserta saya. Allah beserta setiap sidang jemaat Arasi Depok. Allah beserta saudara-saudara kita yang sedang mendengarkan ibadah ini secara online. Kenapa bisa begitu? Karena dia adalah Roh. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Roh kebenaran, Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi kemenangan kedua yang kita peroleh adalah bahwa sesungguhnya ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah berjalan sendiri, tapi ada Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur yang selalu menyertai kita, bersama-sama dengan kita, memberi kekuatan kepada kita seperti puji-pujian kita tadi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Kenapa kita tidak goyah, saudara? Karena kita tahu ada sesuatu kekuatan yang maha dahsyat, ada sesuatu
yang menyertai kita dimanapun kita melangkah, kemanapun, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, saudara yang kasih Tuhan. Maka saya katakan begini saudara, jadi kita bersyukur sebenarnya orang-orang yang hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, bahwa kadang-kadang di dalam menjalani kehidupan ini kita serasa sudah tidak kuat akibat problematik kehidupan ini saudara. Tetapi ternyata kita bisa melewati hari lepas hari sampai hari ini. Ya saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Kekuatan dari Roh Kudus saudara yang kasih Tuhan. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai kita, menguatkan kita. Bahkan dikatakan kadang-kadang kita sudah tidak tahu harus bagaimana menjalani kehidupan ini, begitu susah. Kadang-kadang ya saudara yang kasih Tuhan. Tapi percayalah, Roh Allah itu selalu bersama-sama dengan kita, memberi kekuatan kepada kita saudara, sehingga kita tidak perlu putus asa. Ya, boleh orang tidak memperhatikan kita, tetapi Tuhan selalu memperhatikan kita. Saudara yang kasih Tuhan, salah satu berita yang viral sepanjang minggu ini adalah tentang pertobatan dari siapa? Saudara tahu ya? Pernah udah dengar belum? Ya, saudara, saya coba ikuti kisahnya si manis jembatan Ancol ini. Jadi saudara, kalau saudara sudah dengar itu nanti bisa cari channelnya saudara ya. Itu dikatakan gini loh, tahun 2014 saya sedang mengalami suatu problema yang sangat berat. Tetapi ketika saya pergi ke rumah seorang teman saya, sampai di rumahnya saya mendengar lagu-lagu. Nggak tahu kenapa, ketika saya mendengar lagu itu, saya menangis, saya damai. Kemungkinan lagu itu kayak gitu yang dinyanyikan Sarah tadi. Engkaulah kekuatanku. Kemungkinan besar lagu itu saudara ya. Karena itu lagu yang memuatkan. Memang tidak disebutkan, tapi dibilang ketika saya mendengar lagu itu, saya merasa damai, saya bisa menangis, saya terharu, saya tenang, sehingga dari situ saya terus sering datang ke rumahnya untuk belajar lagu-lagu itu. Bahkan saya sampai meminjam kaset-kasetnya. Sampai pada akhirnya apa? Dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Lagu itu saudara, saya yakin itulah kekuatan dari Roh Kudus saudara, yang menjamah si manis jembatan Ancol ini lewat lagu-lagu itu. Karena lagu-lagu itu memuatkan. Makanya saudara, kita ya anak-anak Tuhan ini kalau bernyanyi lagu-lagu rohani, jangan mau sekedar asal menyanyikan. Ikutilah baik demi baik, kata demi kata, supaya kita dapat meresapkan. Ya kadang-kadang gini saudara ya, karena termasuk saya, kadang-kadang saking seringnya kita nyanyi lagu rohani, kadang-kadang apa ya, udah sekedar bernyanyi gitu ya saudara ya. Jadi sih ya lumrah juga, tapi usahakanlah ketika kita menyanyikan lagu rohani, kita terus berusaha meresapi. Karena ternyata banyak orang diselamatkan oleh puji-pujian itu saudara. Apakah karena pujian itu berdua? Enggak saudara. Tapi saya yakin dan percaya memang di sana ada kekuatan Tuhan saudara. Karena lagu-lagu rohani itu sering sekali dia menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam bentuk umum saudara yang kasih Tuhan. Seperti itu, engkaulah kekuatanku, engkaulah perisaiku. Itu Mazmur loh itu. Itu Mazmur. Seperti di Mazmur 46 itu ya, Allah itu penolong bagi kita. Allah itu kekuatan bagi kita. Sebagai penolong dalam kesusahan, sangat terbukti. Allah itu tempat perlindungan buat kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Nah itu dimasukkanlah ke dalam lagu, engkaulah kekuatanku dan perisaiku. Di Mazmur memang sangat banyak begitu. Engkau menara kekuatanku. Jadi sebenarnya saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu ketika ditabur dalam bentuk apapun,
Ada kekuatan Tuhan di sana. Ada Roh Kudus yang bekerja di sana, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga bukan cuma kita yang kuat, ternyata orang-orang di luar sana pun yang membuka hatinya dilawat juga oleh puji-pujian ini, saudara yang kasih Tuhan. Jadi saya mau katakan, kemenangan yang kedua yang kita peroleh, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Roh Allah itu, saudara, Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita, sehingga ada kekuatan yang tidak terbatas, ada kuasa yang tidak terbatas, ada kekuatan yang maha dahsyat sebenarnya yang selalu menyertai saudara dan saya dimanapun kita berada, saudara yang kasih Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Tidak ada pengajaran firman Tuhan sehebat ini. Maka kita bangga, saudara yang kasih Tuhan, dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Sehingga sebagai penutup tadi di 1 Korintus 15 ayat 58 itu ada dikatakan, oleh karena itu berdirilah teguh. Saudara, berdiri teguh, saudara. Berdiri teguh, apapun yang terjadi, berdiri teguh, jangan goyah. Dan dikatakan tadi, giatlah bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Menurut saya, ini sekarang yang kurang daripada anak-anak Tuhan. Maafkan saya, kita sekarang kurang giat bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita bertanya, apa sih pekerjaan Tuhan? Yang pertama, kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa berdiakonia, menolong orang-orang. Mungkin bagi kita 5.000, 10.000 tidak seberapa, tapi bagi orang di luar sana itu sangat penting, saudara yang kasih Tuhan. Ya, giat dalam pekerjaan Tuhan tidak sekedar hanya pelayanan di dalam gereja. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan demi kemuliaan Tuhan itu adalah giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Belajarlah untuk berdiakonia, saudara. Berdiakonia itu menolong orang-orang yang berkekurangan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, berusahalah berbagi dengan mereka kalau memang kita bisa melakukannya. Karena salah satu yang diperintahkan oleh Tuhan bahwa menunjukkan giat dalam pekerjaan Tuhan adalah berdiakonia. Haleluya, menjadi saksi, terus berdiakonia. Bahkan di dalam pelayanan tata ibadah sekarang pun kita harus tetap giat, saudara, walaupun ada COVID, saudara. Ya, ketika kita ditunjuk, kamu jadi singer ya, jangan bikin alasan kalau memang bisa. Ya. Tunjukkanlah bahwa kita sedang giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi poin yang ketiga, mau saya katakan, giat dalam pekerjaan Tuhan. Lakukanlah tugas-tugas gerejawi dengan sebaik-baiknya. Karena itu juga bagian daripada giat melakukan pekerjaan Tuhan. Nah terus, saudara, apakah ketika kita lakukan itu sia-sia? Tidak. Tuhan bilang apa tadi di ayat terakhir kan? Karena jeripayahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Jadi saudara ingat, ketika saya termasuk melakukan melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang bisa kita lakukan demi pekerjaan Tuhan? Halo saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mengingat saudara. Amin, saudara. Tuhan mengingat kita. Haleluya, puji Tuhan. Wah, kemarin nih Mama Dani nih nolong orang nih, sekarang nih saya tolong melalui ini. Kira-kira begitu kata Tuhan ya, saudara ya. Kira-kira contoh gitu. Wah, kemarin nih di tengah-tengah kesibukannya nih, Mama Dani tetap datang nih beribadah nih, melakukan ini nih. Saya mau nolong dia hari ini. Saya, saudara semua, harus percaya bahwa pekerjaan kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan, jeripayah kita, makanya bilang jeripayah, berarti ada usaha yang kita lakukan, itu tidak pernah sia-sia, saudara. Ya, jadi ketika saya katakan tadi giat dalam pekerjaan Tuhan, lakukanlah ini. Kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Yang kedua, belajarlah berdiakonia.
Berilah ketika kita masih bisa memberi, saudara yang kasih Tuhan. Karena firman Tuhan bilang memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Duit, lakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, saudara, lakukan tugas-tugas gerejawi kita dengan sebaik-baiknya. Tugas apapun yang ditugaskan, kalau memang bisa, jangan menolak. Kalau memang masih bisa dijalani, lakukan. Karena apa? Jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, saya rindu menyanyikan satu pujian buat kita ya. Boleh? Pemain musik. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Sesudah pujian ini nanti langsung saya serahkan pada Ibu Gembala Sidang. Haleluya, untuk berdoa buat kita. Haleluya. memperoleh hidup yang kekal. Dan Kau menjadi jaminan bagi kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Tuhan, teguhkanlah iman percaya kami, bangkitkanlah roh kami supaya kami menyala-nyala melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kami. Dan biarlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan, setiap napas yang Tuhan berikan buat kami, mendorong kami untuk bersaksi, untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Roh Kudus, teruslah bekerja di dalam kami. Gerakkanlah hidup kami, supaya sepanjang hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu Tuhan, boleh bertanam dalam hati kami Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai lagi, lebih heran lagi ya Bapa, agar melalui hamba-Mu Tuhan, melalui firman yang disampaikan Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Kau berkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan di gereja kami ini ya Bapa. Dan Tuhan, Kau akan memberkati kami Tuhan, berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, sekolah dan kuliah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh memberikan persembahan kami ini dengan hati yang penuh dengan sukacita ya Bapa. Hanya di nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat hari-hari ini dari tahun 2020 sampai tahun 2021 ini, kita lihat begitu banyak kesulitan yang sedang menimpa anak-anak manusia di seluruh muka bumi ini. Dari wabah COVID-19, gempa bumi, sinkhole, banjir, badai, gunung letus di mana-mana seluruh dunia. Kita tahu bahwa firman Tuhan sudah bilang semakin dekat hari Tuhan, waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita akan alami gempa bumi yang belum pernah terjadi. Belum sampai ke gempa bumi aja saya sudah melihat hal yang belum pernah saya lihat lagi umur saya masih remaja ya, atau masih kecil ya gitu. Karena saya suka dengerin berita dari kecil. Apa yang belum pernah saya pikirkan terjadi itu terjadi sekarang. Banyak hal yang mengejutkan. Jadi berjaga-jagalah saudaraku, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Hari-harinya adalah hari-hari penuaian. Sampaikanlah kabar keselamatan yang dari Tuhan kepada teman-temanmu, kepada saudaramu, kepada semua orang di mana ada kesempatan Tuhan beri, supaya sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan, memperoleh belas kasihan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyafaat buat saudara-saudara kami di seluruh Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, Bali dan daerah-daerah lain. Baru-baru ini Tuhan, tanggal 10 gempa bumi terjadi di Malang, di Blitar, dan dari info yang disampaikan ada 48.000 lebih rumah hancur akibat gempa. Ada kesusahan yang besar terjadi di Malang, ada kesusahan yang besar terjadi di Indonesia Timur, ada kesusahan yang besar terjadi di NTB,
dan di daerah-daerah lain di tengah-tengah bangsa kami. Kami tahu beban yang sangat berat itu juga ada di pundak pemerintah kami. Beban yang sudah berat akibat COVID-19 ditambah oleh setiap bencana yang membutuhkan support secara finansial buat mereka semua. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa pemerintah kami tidak akan mampu kalau Tuhan tidak turun tangan, tidak campur tangan. Kami mohon kepada Engkau, Allah sumber segala belas kasihan, sumber segala hikmat, yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintahan kami, supaya kami boleh melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana dikuatkan, mereka yang kehilangan Tuhan hiburkan. Kami berdoa buat bangsa-bangsa di seluruh dunia yang sama juga sedang ditimpa oleh bencana-bencana yang tidak pernah terpikirkan. Tuhan, biarlah lewat semua peristiwa yang sulit ini, bangsa-bangsa di dunia boleh berseru kepada nama-Mu. Dan mereka menemukan pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Bapa kasih sayang Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di seluruh muka bumi ini. Dan Tuhan, Kau pakai kami ini Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Pakai jemaat-Mu, pakai kami menjadi segelintir orang dari seluruh bangsa-bangsa yang mau bekerja buat Tuhan, yang mau bersaksi buat Tuhan, yang mau berdoa buat jiwa-jiwa, supaya sebanyak mungkin orang percaya kepada nama-Mu, sebanyak mungkin orang diselamatkan oleh kasih sayang-Mu, sebanyak mungkin orang boleh mengalami kuasa dari kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu sekali lagi Tuhan ada atas Indonesia dan atas dunia. Berkat-Mu secara khusus ada di atas anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini, mereka yang ada di rumah, mereka yang ibadah pada hari ini. Tuhan memelihara mereka, membuat berhasil dan mereka kerjakan, menaungi mereka dengan rahmat-Mu yang tidak berkesudahan, menuntun rumah tangga mereka supaya shalom Tuhan ada di dalamnya, supaya setiap rumah tangga jemaat-Mu menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi orang lain. Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Inilah Tuhan iman percaya kami yang kami taruh di dalam nama Yesus, dan kami tahu Tuhan akan melakukannya jauh melampaui apa yang kami doakan dan pikirkan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia. Sidang jemaat, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan-Nya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Yesus kembali. Haleluya.